Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya itulah modal kita. Modalnya secuil tetap nekat ubah takdir. Percaya itulah modal kita. Modal seadanya tapi nggak putus asa. Halo guys, kembali lagi di channel Iya apa ya? Yang penting yakin. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, terserah deh. Baca. Yang penting nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like dan komen ya. Komennya penting banget ini untuk channel kita berlanjut. Nah, sesuai dengan janji saya di vlog kedua ini saya mau membagikan informasi tentang bagaimana cara saya mentreatment ikan auranti saya. Nah, pertama seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya bahwa auranti saya ini datang dalam keadaan yang stres berat. 2 minggu lebih dia mager, mojok, nggak mau berenang. Terus seperti itu selama 2 minggu. Nah, pertama-tama saya akan memberikan bagaimana caranya untuk menghilangkan mager itu. Ya. Pertama, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi ikuti terus ya guys ya. Ini yang pertama adalah cara buat supaya gak magar itu yang perlu diperhatikan. Yang paling utama nih itu adalah air. Nah, pertama air. Kalau bisa yang digunakan tuh air sumur atau air isi ulang atau RO tuh ya, yang banyak tuh yang 5 ribuan lah, berapalah itu kalau punya duit. Tapi kalau misalnya ya enaknya pakai air sumur aja guys. Air sumur ya jelas itu air dari tanah. Kemungkinan besar itu pH-nya ya nggak jauh-jauh lah gitu. Terus Terus setelah air biasanya yang saya lakukan adalah menggunakan substrat atau pasir ya. Nah, saya menggunakan di sini pasir Malang warna merah kebetulan, dan ukuran ini salah sih sebenarnya, harusnya pakai yang paling halus, cuman saya pakai yang gede ini malah nih. Nah, kenapa harus menggunakan pasir? Karena gini guys, kalau kalian lihat di video yang pertama, pada saat saya masukin ikan itu, setelah ikan itu dikirim, datang maksudnya, itu kan ikannya tanknya kan saya nggak pakai substrat tuh. Nah, itu ikan begitu dia masuk, ikannya kaget. Kenapa dia kaget? Satu, di alamnya aslinya itu kan berlumpur ataupun ada tanah dan sebagainya. Jadi dia terbiasa dengan itu. Yang kedua, pantulan cahaya atau pantulan kaca akuarium itu membuat dia takut guys. Itu sebabnya. Nah, untuk menghilangkan pantulan sinar atau pantulan dari kaca itu atau bayangannya dia supaya dia nggak kaget, maka kasihlah substrat supaya ikannya tidak kaget pada saat dimasukkan. Karena dia jelas, karena itu ikan dari alam, pasti dia belum pernah ngerasain yang namanya akuarium. Untuk itu masukkan pada ikan itu pertama sudah ada substratnya, kemudian usahakan sudah ada di dalamnya juga mungkin sedikit bebatuan, kayu, dan ada tanaman. Untuk apa? Untuk dia supaya merasa nyaman berada di lingkungan akuarium itu, atau paling tidak seperti di suasana di di tempat hidupnya dia. Wah, dia merasa wah gue balik lagi nih gitu kan, walaupun nggak sama lah. Nah, tanaman atau kayu, kalau dia sangat takut
paling tidak dia bisa sedikit-sedikit sembunyi di situ. Tapi jangan terlalu lebat juga, kayunya juga jangan terlalu yang banyak rongganya sehingga dia tidak yang nanti sembunyi terus tuh, enggak. Tetap harus kita sedikit aja memberi ruang untuk dia bersembunyi. Kemudian tambah lagi untuk air, sebaiknya gunakan air yang lama atau diendapkan lama sebelum ikan itu datang. Kita udah siapkan air dulu beberapa hari sebelumnya sehingga air itu pH-nya sudah baik. Itu. Nah, setelah itu jangan lupa juga airnya kita beri ketapang. Pertama, ketapang ini bisa menetralkan pH air, kemudian membuat ikan ini nyaman. Terus bakteri atau sel jamur atau ikan pada saat datang tuh biasanya ada kayak gitunya, itu akan terobati lah paling tidak sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kalau bisa air ketapangnya itu sama daunnya sekalian dimasukinnya. Kenapa? Karena setelah saya coba menggunakan ketapang yang ada daunnya atau yang langsung dari menggunakan daunnya, ekstraknya, tidak yang air, itu dia lebih nyaman. Kemudian daunnya itu juga bisa buat dia sembunyi sedikit-sedikit gitu. Dia nyaman. Nah, itu membuat dia cepat beradaptasi dengan lingkungan, kemudian dia mau berenang. Untuk air ya. Itu untuk air, tank sudah. Kemudian apakah saya menggunakan lampu? Ya, saya menggunakan lampu. Tapi lampunya ini redup. Ya, saya setiap saya mendapatkan ikan baru ataupun PO ikan itu saya langsung menggunakan lampu tetap, tapi lampunya redup. Nanti diteranginnya bertahap setelah dia merasa nyaman. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya gelap, kemudian kita tiba-tiba kasih cahaya yang terang, dia kaget. Nanti dia stres lagi. Nah, lebih baik kita kasih lampu dari yang redup sampai perlahan-lahan nanti diterangin lampunya. Itu. Kemudian setelah itu nanti udah agak-agak nyaman, ikan itu pasti akan naik. Nah, nih. Kemudian pakan, sorry, ada yang lupa nih. Pakan waktu dia stres saya cuman ngasih pakan itu cuman satu macam aja, itu saya pakainya cacing tanah. Cacing tanah ini juga bagus untuk ikan ini pada saat baru datang, dia membuat ikan ini pun bertenaga lagi, cepat berisi badannya. Kemudian juga bagian-bagian misalnya ada dorsalnya yang sobek atau ada sisiknya yang lepas tuh cepat tumbuh lagi. Nah, itu dia juga akan membuat ikan lebih cepat nyaman gitu. Kemudian setelah ikan ini berenang, baru kita mulai, ini udah nyaman ya, ikannya udah mulai terlihat nyaman, baru kita bisa mulai menggunakan kaca. Oh ya, jangan lupa pada saat ikan ini baru datang atau ikan baru mulai mau berenang, jangan pernah digedor. Kalau dia digedor, untuk ikan yang datang stres, dia pasti langsung ngumpet lagi, dia langsung takut lagi gitu ya, karena kita nggak tahu bagaimana kondisi waktu dia dikirim, jadi ya sebaiknya jangan digedor gitu. Oke. Nah, setelah ikan sudah mulai stabil flaring dengan kaca, perlahan-lahan mulai kita flaringin dengan tangan. Nah, itu ya. Jangan langsung, dia nggak mungkin langsung mau lah sama tangan otomatis. Nah, kita buat flaringin kaca, kemudian ganti dengan tangan. Kaca ganti dengan, lakukan setiap hari sesering mungkin kalau bisa.
gitu. Nah, hal-hal yang perlu kita hindari itu pada saat ikan belum settle itu. Pertama, jangan sering-sering mengganti air atau menguras atau membersihkan akuarium. Kenapa? Karena itu akan membuat ikan stres. Biarkan dia nyaman dulu. Saya saja menggunakan air yang sama itu lebih dari sebulan lah. Sebulan atau sebulan kurang atau sebulan lebih. Itu baru saya ganti airnya. Nah, kurang lebih setiap 1 bulan itu 1 kali saya ganti airnya. Itu. Kemudian hindari juga menggedor-gedor kaca di akuariumnya, baik itu menggunakan kaca cermin maupun langsung ke kaca akuariumnya, karena itu akan membuat dia stres lagi selama ikan ini belum settle ya guys ya. Nah, setelah itu untuk pakan juga kalian harus, saya sih khususnya ya, ini pada saat saya treatment saya menghindari pakan yang bersifatnya panas. Pakan yang panas tuh kayak apa aja sih? Nah, pertama tuh seperti ulat Hongkong atau ulat kandang. Nah, 2 ulat ini nih sifatnya panas di badan si ikan. Nah, biasanya itu akan membuat dia malah cenderung stres. Tadi bukan malah beringas ya, karena kita pengen ikan ini galak, tapi malah dia stres karena dia belum settle. Ya kan? Kemudian suhu air. Nah, saya menggunakan kipas angin di sini. Kipas angin yang saya arahkan ke airnya supaya airnya tetap dingin, karena ikan ini cenderung di wilayah yang airnya dingin. Nah, saya membiasakan ikan ini terus dingin supaya dia terus nyaman ya kan, cepat nyaman dan cepat mau flaring gitu. Sepertinya sudah semua untuk membuat ikan ini mau berenang ya, settle, membuat ikan cepat settle dari ikan yang stres berat sampai dia mau berenang. Nah, kesalahan saya adalah pertama, seperti yang di video pertama, saya tidak menggunakan substrat atau pasir. Dia kaget sehingga memperlama proses dia untuk settle. Pertama itu. Jadi ikan akuarium itu kosong. Langsung saya masukin. Terus pada saat itu karena saya bingung, saya pindahin ke akuarium yang ukurannya sedang. Nah, ini mindahin ikan ke akuarium ini juga akan membuat dia stres. Itu kesalahan saya. Makanya jadi lama banget. Mungkin seharusnya tidak selama itu, ya kan? Sampai 2 minggu lebih, bahkan 1 bulan ikan itu baru mau berenang. Itu waktu yang lama banget itu. Membuang-buang tenaga. Apalagi seharusnya dia mungkin udah lebih gondrong dari ini kalau misalnya dia datang dalam posisi yang baik atau tidak stres gitu. Oke, sementara seperti itu dulu ya. Ulasan atau cara supaya ikan cepat settle dari ikan yang stres. Gitu. Jangan lupa juga untuk subscribe sekali lagi, karena subscribe itu gratis saudara-saudara. Dan jangan lupa tanda jempol ke atas itu diklik untuk supaya videonya bisa ditonton dengan orang lain. Jangan lupa juga di-share, dan komen-komen kalian penting juga untuk membangun channel ini. Channel ini masih baru nih teman-teman, tolong bantu dong. Kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, tolong dibantu supaya channelnya cepat besar, oke ya. Nah, untuk bagaimana treatment pakan setelah ikan ini settle dan bisa gondrong, saya akan berikan ke vlog yang ketiga. Bye-bye.